ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ada anak ustazah yang mau membantu ustazah memimpin doa? Ya, silakan. Bersiap, bersiap. Doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Rabbi sholli sadri wa amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak ustazah, untuk memurojaah hafalan kita di pelajaran T2 ini, kita murojaah juga di pelajaran PHI, yaitu kita coba membaca, mengulang kembali surat Al-Quraish. Ada yang mau membantu ustazah membimbing teman-temannya? Ada? Ya, Amer? Surat Al-Quraish. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafi Quraisy. Iku sadaqallahul azim. Ya, hafalan itu makin sering diulang, insya Allah makin pasti kita ingat. Baik anak-anak ustazah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, kita mencoba untuk mengenali lagu-lagu nasional ya. Jadi anak-anak ustazah, jangan melupakan perjuangan para pejuang bangsa Indonesia yang berjuang memerdekakan bangsa Indonesia. Ayo, kemarin kita udah belajar, ustazah di pelajaran tema kemarin ada menyanyikan lagu apa ini. Coba kita ulang lagi, biar nanti nyambung di pelajaran temanya juga. Coba, siapa yang mau memimpin ustazah? Masih, silakan lagi Pak. Ibu kita Kartini, putri sejati yang bagi Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak ustazah. Siapa itu ibu kita Kartini? Kawan perempuan. Yang memperjuangkan kaum perempuan ya. Baik anak ustazah, ada teman kita yang tak masuk? Ada. Biar ustazah tahu siapa yang tidak masuk, ustazah absen terlebih dahulu ya. Ya. Adi Ningtyas, Hadiro, Alia Zivana Susanto, Aryo Sanjaya, Saifullah Ahsan. Sudah siap belajar? Sudah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita ulang kembali pembelajaran kita minggu kemarin. Minggu ini kita masih mempelajari tentang mengenal Rasul-Rasul Allah ya. Ini pertemuan ketiga di mengenal Rasul-Rasul Allah. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Rasul Ulul Azmi, ya kan? Nah, coba siapa yang masih ingat? Siapa saja Rasul Ulul Azmi? Siapa yang masih ingat? Ulul Azmi. Aduh, siapa nabi siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Musa, terus Nabi Isa, Nabi Muhammad. Apa itu Ulul Azmi? Ada yang masih ingat? Ulul Azmi, kenapa Nabi tersebut digelar Ulul Azmi? Nah, memiliki mukjizat yang luar biasa. Itu Rasul Ulul Azmi. Nah, baik anak-anak ustazah, hari ini kita akan membahas masih tentang Rasul Ulul Azmi, tapi khusus membahas tentang Rasul Ulul Azmiyan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oke, tujuannya untuk apa anak ustazah? Tujuannya agar kita mengetahui kenapa sih Nabi Muhammad ini sangat istimewa. Dia Nabi Rasul terakhir, dia apalagi memiliki kesabaran yang luar biasa juga, memiliki mukjizat yang sampai sekarang masih dipakai oleh umatnya. Ya, terus yang kedua untuk mengetahui hikmah ya, apa yang bisa kita dapat dari mempelajari
Rasul-rasul ulul azmi. Baik, anak-anak ustazah, hari ini juga kita akan melewati beberapa tahapan ya. Di pembelajaran nanti setelah pertama kita lihat video dulu, nanti setelah lihat video ustazah akan memberikan lembar diskusi kepada anak-anak ustazah semua. Silakan nanti diskusikan. Yang ketiga nanti kita akan menampilkan ya, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian semua ya. Yang terakhir nanti akan kita simpulkan hasil diskusi. Nah, kita kembali ke layar. Mari bersama-sama kita lihat video tentang kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran 7. Mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai ulul azmi. Sikap terpuji para Rasul ulul azmi. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai ulul azmi. Sejak usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, bekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah SWT dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah terhadap berhala. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganku. Begitulah kepedulian Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Rasul ulul azmi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tadi apa tadi sifat Nabi Muhammad tadi? Yang di dalam video tadi? Teguh, terus apa tadi? Sabar, terus apa lagi? Ya jujur, terus ya menyayangi anak yatim. Itu di antara apa namanya keulul azmian Nabi Muhammad SAW. Nah, baik anak-anak ustazah, untuk lebih dalamnya biar kalian lebih tahu, ustazah akan memberikan lembar diskusi ya, lembar diskusi. Nanti setelah diskusi baru kita bahas. Jadi sekarang ustazah akan memberikan kalian lembar diskusi. Silakan kalian diskusi.
diskusinya itu berupa Ustazah akan menampilkan cerita kisah Nabi Muhammad. Nanti kalian teliti, kalian analisa teladan apa yang terdapat di dalam cerita tersebut. Paham Ustazah? Paham. Oke, silakan. Baik, sudah mendapat semua? Ya, kalau sudah mendapat semua, silakan dibaca terlebih dahulu. Nanti baru kalian analisa di dalam cerita tersebut terdapat kisah teladan Nabi Muhammad apa saja. Jadi dibaca ya, ceritanya dibaca terlebih dahulu. Jawabannya boleh tulis di buku tulis atau boleh tulis di belakangnya. Ya. Oke, silakan anak-anak ustazah diskusikan bersama. Yang lain silakan disimak nak. 1. Dari keteladanan Nabi Muhammad SAW sabar walaupun sering dihina. 2. Dari keteladanan Nabi Muhammad SAW menyayangi anak yatim. 3. Dari keteladanan Nabi Muhammad SAW tetap sabar walaupun dilempari kotoran unta dan tidak berdendam. Oke, kelompok 3 sudah mendapati dari hasil diskusinya sifat teladan Nabi Muhammad yang pertama sabar,
Yang kedua, apa tadi? Ya, menyayangi anak yatim. Yang ketiga, sabar dan tidak mendendam. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ada yang mau bertanya sama kelompok 3? Ada? Oke, kalau tidak ada, silakan kelompok 3 dihadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok berapa lagi yang mau maju? Ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ayo, silakan. Bahwa dari cerita tersebut beberapa teladan Nabi Muhammad. Nah, saja teladan tersebut baiknya kita laksanakan atau kita terapkan, kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak ustazah, coba sekarang kita simpulkan terlebih dahulu apa saja sifat teladan atau contoh dari Nabi Muhammad yang bisa kita contoh. Apa yang pertama? Sabar. Yang kedua teguh pendirian. Yang ketiga jujur, ya sesuai dengan sifat-sifat para rasul ulul azmi, yaitu sidik, jadi jujur. Yang kedua al-amin. Apa al-amin tadi? Nah, dapat dipercaya. Yang selanjutnya apa lagi? Ya, menyayangi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ia teguh dan sabar terhadap pendiriannya. Ya, sabar terhadap cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak ustazah, untuk lebih dalamnya pembelajaran silakan anak-anak ustazah diulangi di rumah ya. Diulangi di rumah. Nanti ustazah tugaskan kalian di rumah membuat satu cerita atau mencari satu cerita kisah Nabi Muhammad